sampai 2026 ya, khususnya di tingkat Kota Cirebon dan menjadi penyumbang atlet di PON. Tantangan untuk pengurus AF Kota Cirebon 4 tahun ke depan seperti apa nih Bang Roy? Tantangan pasti ada ya, cuman mudah-mudahan dengan pengalaman yang kemarin kita harus mengevaluasi di komposisi aja, di komposisi, karena sekarang insya Allah kita akan banyak libatin anak-anak muda, ya, juga teman-teman yang berpengalaman juga tentunya di bidang futsal. Program terdekat apa? Ada Sebenarnya ada KU20 di Maret, KU20 usia 20 di Maret. Eventnya untuk sewilayah atau Jawa Barat? Enggak, yang Jawa Barat itu kan ada agenda kompetisi tahunan di Jawa Barat. Nah, kita kan mengatasnamakan Asosiasi Futsal Kota Cirebon. Kalau agenda nanti kita akan sampaikan di raker sama pengurus. Karena pengurusnya juga kita belum bentuk secara secara pasti gitu ya. Masih perlu ada banyak masukan. Itu aja Mas. persiapan menjelang Porprov Untuk Putra ya? Futsal Putra sesuai program yang sudah kita laksanakan di 2021 saja Mas. Kita sambil menunggu kepastian dari Jabar ya, kalau informasinya November berarti selepas Lebaran kita udah harus gaspol Pemusatan ya Pak ya? Ya, gitu. Nah ini kan ramai tim futsal putri, meskipun kemarin nggak lolos ya Pak, tapi kan pengembangannya untuk Kota Cirebon sudah sangat menjanjikan. Ini seperti apa nih Pak kira-kira ke depan nih Pak untuk tim futsal putri nih Pak? Kalau tim futsal putri sebenarnya walaupun belum maksimal, tetapi karena penanganan manajemen dan pola pembinaannya dapat, ya akhirnya banyak yang mau menjadi bagian dari tim putri Kota Cirebon. Tinggal ya itu tadi pembibitan dari mulai tingkat SMP sama SMA. Karena jujur aja kemarin kan sebagian besar memang sekolahnya di kota, tapi ada juga yang sekolahnya di kabupaten. Nah, gitu. Nah, mudah-mudahan sih itu kan hasil dari asosiasi KAM kemarin 2019. Kan 2020, 2021 kita nggak ada agenda itu. Ya karena kondisi Pandemi ya, Pak? COVID-19 ini kita nggak ada kegiatan. Yogi sendiri seperti apa dia ke depan nih Pak? Akan ditarik untuk timnas atau bagaimana nih Pak Yogi nih Pak? Kalau saya mungkin targetnya timnas U20 karena dia kan masih di bawah 20. Cuman ya Allah alam ya, nanti tergantung dia komitmennya bagaimana menjaga sebagai atlet. Ini periode keduanya calon ketua. Jadi saya kira pelaksanaan dan tahapan-tahapannya sudah dilaksanakan oleh Komite Pemilihan Asosiasi Futsal Kota Cirebon yang nantinya adalah bagian dari terpentingnya bagaimana pengelolaan organisasi ini secara baik. Yang pertama harus saya sampaikan bahwa di dalam kongres itu ada tatanan dan tahapan-tahapan menuju kongres. Salah satunya pendaftaran calon ketua tadi sudah disampaikan oleh Komite Pemilihan dan Ketua Panitia Pelaksana. Ini sudah menjadi bagian dalam statutanya Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Barat. Ya. Sudah sah untuk dilaksanakan. Ya, ini poin penting dari Jabar untuk wilayah Cirebon atau Pantura nih. Dalam tadi disinggung adalah pengembangan atlet. Seperti apa kedepannya ini untuk pengurus baru nih? Ya, kalau kita mau mengembangkan atlet, ya kita juga harus punya wadahnya, kompetisinya dulu. Jadi atlet ini juga tidak mungkin muncul kalau tidak ada wadah kompetisinya. Tingkatkan kompetisinya, baik dari grassroots, youth ataupun nanti di tingkat senioritasnya di PSSI di Asosiasi Futsal Kota Cirebon. Melihat potensinya bagaimana Pak Iwan? Karena kan kemarin ada satu ya pemain futsal Kota Cirebon. Seperti apa nih? Potensinya luar biasa, potensi di Kota Cirebon ini. Karena ada Indora, itu adalah klub lama yang berada di Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Barat. Dan memang sampai saat ini juga sumbangsi Kota Cirebon ini luar biasa. Pengembangan futsalnya. Saya analisa dari tahun 2018 bagaimana pengembangan futsal di Kota Cirebon ini juga sangat luar biasa, baik secara keorganisasiannya ataupun secara sumbangsi atlet di tingkat provinsi. Ya, pembinaan kan kemarin sempat terhenti karena pandemi 2 tahun ya, siap-siap gitu katakanlah.
Meskipun itu PON juga tetap bisa digelar. Nah ini kira-kira untuk 4 tahun ke depan dengan melandainya COVID seperti apa nih kira-kira, Kang Iwan? Ini kan yang dinamakan dengan extraordinary kan. Jadi ini luar biasa keadaan ini. Yang pasti harapan saya adalah organisasi bisa membuat suatu program dengan resiko terukur untuk hal-hal yang positif. Sama halnya dengan kami melaksanakan Porprov dengan BK Porprov dengan keadaan COVID yang sangat tinggi, tapi dengan satu resiko yang terukur. Insya Allah kami bisa laksanakan. Dan ini juga untuk Kota Cirebon bahwa nilai-nilai prestatifnya itu bukan hanya dari segi praktikal di lapangan atau praktikal kompetisi, tapi bagaimana prestatif itu bisa kolaboratif antara suatu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Ini juga Asosiasi Futsal Kota Cirebon ini tidak bisa dia berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari stakeholder yang ada di Kota Cirebon. Nah itu mungkin. Ali, Jaka. Porprov yang kami dapat info sampai saat ini ya tetap di bulan November. Di bulan November ini kami tetap mempersiapkan untuk Porprov. Jadi ada 10 kelolosan dari BK Porprov, putra dan putri. Kemudian 2 tuan rumah dan juara bertahan. Jadi ada putra dan putri. Jadi ada 12. Ada 12. 12 putra, 12 putri. Tanding babak utama di Kabupaten Garut. Fix bulan? Nah ini tergantung dari nanti KONI. Karena kalau KONI putusan terakhir di rapat tahunannya itu ditetapkan pada bulan November. Tahun ini ya? Iya tahun ini 2022. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun itu, karena kalau diundur terus sayang juga nanti ke pembinaan atlet di kabupaten kota. Itu yang pertama, keduanya juga kan dari segi anggaran dan yang lain-lainnya juga akan lebih membengkak, kasihannya ke sana kan gitu. Nah itu harus ada perubahan anggaran. Gitu. Apa tidak menunggu SK-nya biasanya atau dari gubernur? SK itu harus dari nanti dari gubernur. Itu SK-nya dari gubernur. Makanya ini juga ada perubahan tempat kan. Tapi kalau futsal itu sudah kami tetapkan bahwa pelaksanaan kita di Kabupaten Garut. Kemarin ketika BK Porprov juga kami sudah berada di Kabupaten Garut. Jadi Kabupaten Garut kemarin lapang yang kami pakai untuk pelaksanaan BK Porprov wilayah Priangan. Ya pertama apresiasi ya bahwa kepemimpinan sebelumnya Pak Amron ini sudah membawa Asosiasi Futsal Kota Cirebon ke arah yang lebih baik dengan prestasi yang lebih baik, dengan ditunjukkan kita 2 kali lolos ke Porda ya. Bahkan sekarang kita sudah punya tim futsal wanita. Kemudian dari sisi kompetisi ketika belum COVID pun kita sudah melakukan banyak kompetisi event atau turnamen. Betul. Bisa lebih dari 30 kegiatan dalam setahun. Nah, indikator sebuah organisasi kan diukur dari hasil. Jadi kalau bicara masalah kinerja, selama kepemimpinan Pak Amron ini menunjukkan prestasi atau hasil yang positif. Berikutnya, untuk mendapatkan sebuah prestasi itu ada 4 syarat minimal ya. Pertama, sumber daya pemain. Kita tahu bahwa futsal anak-anak kita dari mulai usia dini 10 sampai 20 tahun itu sudah memilih futsal sebagai sebuah pilihan utama, dan sepak bola tentunya. Nah ini kan sebuah sumber daya atau potensi yang besar di Kota Cirebon dengan banyaknya sekolah, perusahaan, klub, atau juga mungkin perkumpulan yang futsal menjadi sebuah pilihan olahraga. Yang kedua, dari sarana prasarana kita memiliki banyak lapangan futsal, baik yang diadakan oleh pemerintah, swasta, bahkan unsur perorangan, sehingga menunjang banyaknya anak-anak kita yang ingin main futsal. Lapangannya ada dan representatif. Dan yang ketiga, event turnamen atau kompetisi kan jalan selama ini ya di tengah situasi yang sulit sekali. Maka yang ketiga adalah daya dukung anggaran. Memang selama ini masih bertumpu pada pemerintah dan KONI. Tetapi saya percaya bagaimana futsal bisa dijual untuk mengikutsertakan kolaborasi dengan pihak swasta atau sponsor untuk mengadakan event turnamen itu. Sehingga bagaimana sumber daya, sarana prasarana, kompetisi, dan anggaran ini saling berkolaborasi untuk mendapatkan prestasi. Nah, 4 poin tadi tentu butuh orang untuk bisa mengkolaborasi menjadi sebuah prestasi. Nah, saya kira ini figur Pak Amroni saya kira tepat untuk memimpin kembali. Tinggal bagaimana frekuensi, intensi, dan juga volumenya ditambah.
Sehingga harapannya Asosiasi Futsal Kota Cirebon itu menjadi kiblat baru cabang futsal di Jawa Barat yang selama ini sentrumnya kan cuma Bandung sentris. Dan ini kita tunjukkan bahwa kita sudah ada di 4 besar untuk futsal di Jawa Barat. Dan salah satunya adalah masuk timnas. Ini menunjukkan bahwa kita sudah menjadi wilayah yang diperhitungkan. Nah, momentum ini, brand ini, image ini kita harus pertahankan dan akan kita tingkatkan. Khususnya kita sangat berharap kepada leadership pimpinan Pak Amroni. Tinggal bagaimana bisa menghadirkan semua pihak untuk menjadi sebuah keinginan bersama. Jadi antara asosiasi, antara pemerintah, dinas terkait, KONI, juga unsur masyarakat bisa mensinergikan ini menjadi sebuah prestasi yang akan membanggakan Kota Cirebon. Iya, terima kasih. Baru saja kita memang menghadiri acara Kongres luar biasa Asosiasi Futsal Kota Cirebon. Prestasi yang sudah diberikan oleh Futsal Kota Cirebon ini memang membanggakan karena 2018 yang lalu bisa mencapai ke babak utama Porda ya, dan bisa menghasilkan 1 atlet kontribusi Kota Cirebon untuk Jawa Barat pada perhelatan PON yang lalu, di mana 1 atlet kita, Yogi, itu berhasil menjadi tim futsal Kota Cirebon. Ini satu apresiasi yang tentunya harus diberikan kepada pembinaan futsal Kota Cirebon. Dan dengan perhelatan yang tadi baru saja kita lakukan pembukaannya, yang insya Allah masih Pak Ketua lama Pak Amroni akan menjadi atau menakodai futsal Kota Cirebon. Program-program yang sudah dibuat itu bisa dilanjutkan kembali sehingga program persiapan menuju Porprov yang kemarin kita sudah meloloskan 1 tim putranya bisa dipersiapkan lebih baik dan bisa mencuri poin pada perhelatan PON Porda yang akan datang. Harapan saya ya futsal bisa menyumbangkan medali, utamanya emas. Nah, ini bukan hal yang tidak mungkin melihat bagaimana gigihnya pengurus futsal memperjuangkan agar timnya bisa memberikan yang terbaik buat Kota Cirebon. Ya, 1. Salam olahraga, Cirebon bisa, Cirebon juara. Salam olahraga, Cirebon bisa, Cirebon juara.